Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di konten ini. Oke guys, di sini saya akan memberikan tentang amalan supaya kita mendapatkan ilmu hikmah atau mendapatkan ilmu yang dinamakan laduni di dalam kalbu kita. Jadi bukan ilmu kebal, ini bukan ilmu yang lain-lain, ini hanya ilmu pengetahuan yang gaib saja. Kita cukup amalkan ini, tapi jangan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakan yang baik dan jangan terburu-buru dulu ini mendapatkan ilmu tersebut. Fokuslah dengan amalan kita karena Allah, bukan karena mendapatkan ilmu tersebut. Kita semata-mata mengamalkannya ini karena Allah. Dan di sini kita harus bisa membina dulu diri kita dulu. Jadi hal yang penting dulu adalah kita sholat. Hal yang penting itu adalah kita menjalankan sholat dulu. Sebelum kita mengamalkan amalan ini, kita laksanakan yang wajib dulu. Kalau kita tidak melaksanakan yang wajib, terus kita amalkan yang lainnya, contohnya ingin mendapatkan ilmu laduni atau ingin mendapatkan ilmu hikmah, tidak akan bisa, karena hal tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita fokus dulu ya, fokus dulu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalani dulu dan kita jauhi larangannya dulu sebelum kita mengamalkan amal-amalan yang seperti nantinya saya akan berikan amalannya supaya kita itu mendapatkan ilmu hikmah atau ilmu laduni. Contohnya nanti saya akan berikan. Percaya atau tidak percaya, saya akan memberikan kepada penonton saya ini. Waktu itu saya bermeditasi, maksudnya berzikir kepada Allah, mengosongkan pikiran, mengosongkan hati kita. Waktu itu saya terbawa dengan suasana yang hening, dan saya memikirkan tentang alam semesta ini. Alam semesta ini adalah sebuah yang ciptaan Allah yang sangat unik. Jadi saya bermeditasi atau yang dinamakan dengan tafakkur. Jadi kita mentafakuri alam ini, dan percaya atau tidak, saya akan menjelaskannya ya. Saya berpikir atau bertafakkur bahwa tawafnya orang-orang beriman di Ka'bah itu kan, itu ada kaitannya dengan alam semesta. Bumi ini berputar kan mengelilingi matahari, begitupun matahari pun berputar, semuanya planet itu berputar, dan semuanya seperti awan pun bergerak, seperti gunung-gunung pun di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan itu kan tidak diam di tempatnya, tapi dia bergerak seperti awan juga, gunung-gunung itu. Jadi semuanya itu bergerak sama seperti alam semesta, seperti planet-planet yang lainnya, seperti bintang, itu tidak diam saja di tempat, mereka berputar. Sepertinya tawafnya orang-orang yang beriman mengelilingi Ka'bah. Jadi Ka'bah ini adalah pusat
pusat alam semesta. Dan di sini kita tafakuri bahwa alam semesta ini adalah ada kaitannya dengan tawafnya orang-orang beriman. Kan sudah dijelaskan bahwa tidak ada lagi orang nantinya yang tidak ada lagi orang yang bertawaf nantinya di waktu nantinya akan terjadi kiamat. Tidak ada lagi orang yang tawaf sehingga Ka'bah diangkat. Disitulah terjadinya kiamat. Disitulah terjadinya kiamat dunia karena tidak ada lagi orang yang tawaf. Maka hancurlah semua dunia ini, hancurlah semua planet. Disitulah terjadinya kiamat karena tidak ada lagi tawaf orang-orang yang beriman. Jadi alam semesta ini tidak berputar lagi dengan semestinya karena sudah rusak. Tidak ada lagi putaran orang-orang beriman, maka ada juga hukum alam ini ya, ke alam semesta ini akan rusak. Maka kalau misalnya masih ada orang-orang yang tawaf, maka bumi ini akan berputar semestinya, planet-planet yang lainnya semestinya berputar dengan baik, dengan sangat-sangat baik. Tapi kalau tidak ada lagi, maka disitulah kita di dunia ini bersiap-siap untuk menghadapi kiamat tersebut. Itulah tafakkur saya. Percaya atau tidak itu tergantung penilaian kalian masing-masing. Inilah tafakkurnya. Contohnya ya, kalau kita itu mengamalkan apa yang saya berikan nantinya, amalannya apa ya? Ini tidak sulit ya, ini mudah. Hanya membaca Al-Fatihah saja, dikirimkan kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh para nabi, seluruh para wali, dikirimkan. Sesudah itu kita tidak boleh memakan yang haram. Bukan yang haram yang saya bilang ini, makan makanan yang haram seperti misalnya uang riba, misalnya kan uang yang misalnya didapat dengan mencuri, yang pokoknya yang haram-haram yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Ini kan pembersihan hati kita, supaya hati kita bersih, supaya tubuh kita bersih, supaya kita mendapatkan ilmu hikmah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari para wali ataupun para nabi. Jadi kita diajari ke dalam kolbu kita ya, bukan diajari secara langsung tatap mata, tapi di kolbu kita. Nanti ada bisik-bisikan ke kolbu kita bahwa itu adalah hal yang baik. Tapi misalnya bisikan yang buruk, pasti kalian tahu bisikan buruk, mana bisikan buruk dan mana bisikan yang tidak baik. Itu tergantung kalian yang menjalaninya. Tapi harusnya kita fokus dengan amalan kita tersebut, jangan terburu-buru ingin mendapatkan ilmu. Kita fokus dengan karena Allah saja, kita mengamalkannya, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kita hanya amalkan saja, mudah-mudahan itu datang sendirinya. Oke, dan satu lagi, kalau misalnya ingin mendapat yang lebih tinggi lagi, supaya kita itu mendapat ilmu hikmah atau ilmu laduni itu, kita jangan tinggalkan sholat witir. Tidak apa-apa ditinggalkan, tapi ini kan yang sunnah. Tapi kalau misalnya yang ingin mendapatkan ilmu tersebut, kita harus bersemangat. Oke, amalannya cukup tadinya membaca Al-Fatihah, dikirimkan kepada diri kita, kepada kedua orang tua kita, kepada para nabi seluruhnya dan para wali seluruhnya, dan dibaca 100 kali setiap hari, 100 kali setiap hari, sampai kita
mudahan kalau bisa sampai kita menjelang ajal. Kalau bisa, jangan putus-putus. Kalau misalnya ingin mendapatkan ilmu tersebut, dan jangan pula makan hal-hal yang haram yang saya bilang tadi juga. Oke, disinilah amalannya. Oke, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya nantinya bisa diamalkan. Semoga kalian semuanya bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan para nabi dan para walinya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.